pagi semua, saya mewakili Bank Syariah Indonesia di sini untuk mengisi materi tentang permodalan bagi pelaku usaha UMKM. Nah, di sini nama saya Muhammad Randy Akbar, biasa dipanggil Randy. Nah, permodalan bagi pelaku usaha UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah itu terbagi dalam beberapa segmen, yaitu yang pertama, memahami apa itu wirausaha, memahami perbedaan bank dan konvensional dan syariah, memahami pembiayaan di bank syariah, pembiayaan untuk pelaku usaha UMKM. Oke, apa itu wirausaha? Memahami apa itu wirausaha. Wirausaha adalah sebuah kegiatan usaha atau satu bisnis mandiri yang sumber daya dan kegiatan dibebankan kepada pelaku usaha UMKM. Wirausaha terutama dalam hal membuat produk baru, menentukan bagaimana cara produksi baru, menyusun atau suatu operasi bisnis dan pemasaran produk serta mengatur permodalan usaha. Wirausaha memiliki tujuan usaha menghasilkan sesuatu nilai yang lebih tinggi. Wirausaha memiliki ciri-ciri di antara satu, memiliki keberanian atau mengambil keputusan serta risiko yang ada. Contohnya, nah, seperti tukang pembuat bolu atau tukang pembuat keripik tempe, dia menciptakan hal yang sudah ada menjadi hal yang baru. Yang kedua, mempunyai daya kreasi serta inovasi yang tinggi, inovasi dalam usahanya sendiri. Tiga, memiliki atau dapat berpikir jangka panjang untuk masa depan. Ya, itu apa namanya? Kita mengetahui, dapat memprediksi apa yang akan terjadi dan apa yang akan kita perbuat. Yang keempat, memiliki jiwa kepemimpinan. Nah, memiliki jiwa kepemimpinan ini ya harus dapat melakukan apa namanya, seperti mengambil keputusan yang tepat. Nah, melihat pasar, dapat berinovasi dalam kegiatan usahanya. Nah, yang kelima, memiliki semangat serta kemampuan yang keras. Yang keenam, dapat menganalisis dengan tepat. Yang ketujuh, memiliki sifat hemat atau tidak konsumtif. Nah, menjadi wira swasta yang sukses memiliki skill sebagai pengusaha. Itu salah satunya. Pengertiannya, memiliki skill sebagai pengusaha bisa menjadi langkah awal yang tepat jika kita memiliki ingin menjadi wirausahawan yang sukses. Mental pengusaha harus dibentuk sejak awal sebelum memiliki atau memulai usaha tersebut. Dua, memiliki akses permodalan. Untuk memulai usaha, Anda akan menemui atau memerlukan modal, yaitu boleh dalam bentuk uang ataupun dalam bentuk tekad yang tinggi, skill juga yang mempenuhi. Produksi modal usaha merupakan salah satu untuk memicu memulainya bisnis tersebut. Tiga, mampu menghasilkan solusi. Nah, seorang wirausahawan merupakan seorang yang mampu memberikan solusi yang tepat dalam setiap problem atau dalam setiap keputusan yang dia perbuat. Mampu untuk meningkatkan produktivitas yang akan
dijalani oleh diri dia atau untuk usahanya. Nah, next. Cara tepat yang keempat adalah cara tepat untuk mengambil kesempatan. Nah, di sini wirausahawan juga harus dapat cerdik dalam mengambil kesempatan persaingan yang sangat ketat dalam waktu saat ini. Oleh karena itu, wirausahawan harus cepat mengambil kesempatan agar tidak tertinggal dengan wirausahawan yang lain, dengan usaha yang lain. Kita harus tepat dalam mengambil solusi, kita harus cepat dalam mengambil langkah. Nah, itu yang harus dilakukan oleh wirausahawan. Yang 5, pandai mengatur usaha. Nah, pandai mengatur usaha ini fleksibel sih bentuknya, seperti kita mengatur apa yang akan kita perbuat ke depannya. Nah, apa yang akan kita mulai. Nah, mau dibawa kemana usaha yang kita perbuat. Itulah mengatur. Mengatur bahwasanya di sini kita harus memanage usaha kita, memanage apa yang pengeluaran dan pemasukan kita. Kita harus mencatat semua administratif yang ada dalam usaha kita. Memahami perbankan syariah dan perbankan konvensional. Nah, kita harus mengerti dulu fungsinya bank. Bank adalah merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah menghimpun dana dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit serta memberikan jasa dalam lalu lintas pelayanan dan peredaran uang. Nah, itu pengertian bank. Bank konvensional itu adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatan memberikan jasa dan lalu lintas pembayaran secara umum berdasarkan prosedur dan ketentuan telah ditetapkan oleh negara tersebut atau oleh bank yang ada di negara tersebut. Nah, kalau bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia. Kebetulan bank ini tertetap di Indonesia. Seperti prinsip keadilan dalam keseimbangan, kemaslahatan, serta tidak mengandung gohar ketidakpastian dalam kegiatan. Nah, bank syariah ini adalah bank yang menjalankan sesuatu dengan menggunakan akad yang sudah ditentukan. Nah, di sini saya menjelaskan ada 5 karakter yang dinilai dalam memberikan pembiayaan atau dalam pengajuan pembiayaan di dalam bank. Yang pertama itu adalah karakter. Oke, yang kedua capacity, yang ketiga kapital, yang keempat collateral, dan yang kelima condition. Nah, kita bahas tentang analisa karakter. Nah, di sini analisa karakter itu yang bakal dinilai oleh perbankan setelah pengajuan pembiayaan kepada bank. Nah, karakter nasabah itu terlihat baik atau tidak, temperamen atau tidak, terus dia berwarga Indonesia atau tidak, dia memiliki usaha itu dijalankan dengan benar atau tidak. Nah, kita bisa menilai karakter nasabah calon debitur itu dengan baik. Yang kedua, capacity itu kita dapat penilaian capacity itu. Nah, kepada debitur yang bakal mengajukan pembiayaan itu, dia memiliki atau sudah menguasai
terus memenuhi kapasitas dia untuk menjalankan usaha itu, atau dia sudah memiliki modal kapasitas yang baik, atau kapasitas dalam menjalankan usahanya yang baik atau tidak. Nah, kita menilai dengan itu. Oke, next. Di sini kita akan membahas tentang bagaimana cara pengajuan pembiayaan yang bakal diajukan ke bank syariah atau ke bank konvensional dari pelaku usaha, UMKM, wirausahawan, atau pengusaha yang memiliki usaha. Persyaratan umum untuk calon penerima pembiayaan ya seperti yang saya bilang tadi. Yang satu, persyaratannya memiliki usaha. Pemilik usaha sudah berjalan minimal 6 bulan atau sampai dengan 1 tahun. Yang kedua, yaitu memiliki administratif yang lengkap, dasar usahanya. Usahanya tercatat dengan baik, memiliki izin yang baik. Yang ketiga, ya persyaratan seperti KTP, kartu keluarga, buku nikah, yang bakal menjadi persyaratan administratifnya. Jaminan juga bakal dinilai sebagai titipan atau jaminan yang bakal diterima oleh bank untuk memberi pembiayaan. Terbagi beberapa fitur pembiayaan di bank. Contohnya salah satu yang saya utarakan di sini yang saya akan jelaskan itu tentang pembiayaan KUR. Nah, KUR ini adalah program dari pemerintah, yaitu adalah kepanjangan dari kredit usaha rakyat. Nah, kredit usaha rakyat ini pinjaman atau kredit atau pembiayaan yang bersubsidi dari pemerintah. Nah, kisaran atau pembagian dalam pembiayaan KUR ini ada 3 macam. Yang pertama itu ada KUR super mikro, ada KUR mikro, dan KUR kecil. Nah, pembagian ini itu terbagi dalam beberapa kuota, yaitu yang pertama KUR super mikro itu terbagi dalam 1 sampai dengan 10 juta. Yang kedua, KUR mikro dari 11 juta sampai dengan 100 juta. Yang ketiga itu ada KUR kecil, itu pembagiannya dari 101 juta sampai dengan 500 juta. Jadi, untuk teman-teman semua yang akan menjadi wirausahawan atau menjadi pengusaha, tinggal memilih dalam segmen mana, dalam fase mana, dalam kebutuhan yang mana, dapat mengajukan pembiayaan KUR dengan persyaratan semua seperti yang saya bilang sebelumnya, memiliki persyaratan usaha dan yang lain-lainnya, dapat mengajukan pembiayaan yang disubsidi oleh pemerintah, yaitu pembiayaan KUR. Perkenankan dalam pembiayaan di bank atau khususnya pembiayaan KUR, yaitu sektor pertanian yang pertama, yang kedua sektor perikanan dan kelautan, yang ketiga dalam sektor industri dan pengolahan, yang keempat dalam sektor konstruksi, yang kelima dalam sektor perdagangan, yang keenam dalam sektor jasa dan produksi, yang keenam dalam jasa pariwisata, yang ketujuh itu. Begitu saja yang saya dapat sampaikan, beberapa penyampaian tentang apa wirausahawan itu. Nah, dengan cara apa dapat mengajukan pembiayaan di bank, serta syarat-syarat apa saja yang akan dilengkapi untuk pembiayaan, dan berapa kuota yang dapat didapatkan oleh nasabah, berapa besaran pinjaman, dan gimana-gimananya saya sudah jelaskan semua dalam itu. Oke, nanti bisa diminta dalam slide saya, dan saya bagikan beberapa brosur saya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.